Sungguh, pagi yang cerah. Seperti biasa, Bapak Toyo pergi ke ladang untuk bercocok tanam. Dia hidup sebatang kara, tanpa sanak tanpa saudara. Hidup di rumah sederhana, inilah rumah Bapak Toyo. Padi yang dia tanam 3 bulan yang lalu sudah hampir siap panen. Saat Pak Toyo melihat-lihat padi, tiba-tiba didatangi belalang yang mengerumuninya. Pak Toyo heran, dalam hati bertanya, ada apa ini? Tiba-tiba, salah satu dari belalang itu yang paling besar mendekati dan hinggap di depan Pak Toyo. Ternyata, belalang itu bisa bicara. Bapak, tolong kami kelaparan, bolehkah minta sedikit? Pak Toyo terkejut, mundur, lalu berkata, Kamu bisa bicara? Iya, saya bisa bicara. Silahkan ambil, tapi jangan dihabiskan, sisakan untuk saya. Begitulah Pak Toyo, dia sangat penyabar dan baik hati. Berbeda dengan petani lainnya, mereka marah-marah, mengusir belalang itu, bahkan membunuhnya dengan racun. Tapi anehnya, belalang itu tidak berkurang, tapi malah semakin banyak. Singkat cerita, semua petani tidak panen musim ini. Kecuali Bapak Toyo. Justru, tambah melimpah panen di musim ini. Berita tersebut tercium sampai ke kerajaan. Sang Raja geram, akhirnya memerintahkan prajuritnya untuk meninjau ke desa. Panglima, pergilah ke desa, lihat situasi di sana. Baik, Baginda. Saya berangkat. Akhirnya, Panglima pun berangkat ke desa dengan membawa beberapa prajurit. Sesampainya di desa, Panglima pun melihat-lihat keadaan di desa terkait dengan berita itu. Ternyata benar, semua padi telah rusak. Panglima akhirnya kembali ke kerajaan dan mengabarkan kepada raja tentang kebenaran berita ini. Sesampainya di kerajaan, Benar adanya Baginda, semua padi telah rusak. raja terdiam sejenak. Kemudian bertitah, Panglima, kumpulkan semua prajurit, umumkan sayembara ini. Barang siapa yang mampu mengusir belalang-belalang itu, akan saya beri jabatan yang tinggi di kerajaan ini. Dulat Baginda, akan Amba sampaikan berita ini. akhirnya berita sayembara itu sampai ke desa Bapak Toyo. Dan Bapak Toyo tertarik mengikuti sayembara itu. Keesokan harinya, Bapak Toyo berangkat ke kerajaan untuk menemui sang raja. Hamba menghadap sang raja. Perkenankan hamba mengikuti sayembara itu, Baginda. Siapa nama kamu? Nama hamba Supayo, Baginda. Panglima, bawa beberapa prajurit, kita menghantarkan Bapak Toyo menuju desa tersebut. Baik, Baginda. Mereka pun berangkat menuju desa di mana ada wabah hama tersebut. Sesampainya di desa, warga pun antusias menyambut kedatangan sang raja. Baginda lalu bertitah, Pak Toyo, segera laksanakan pengusiran belalang-belalang itu. Baik, Baginda. Pak Toyo dengan perlahan mendekati belalang-belalang itu. Dan salah satu belalang yang paling besar mendekat. Pak Toyo seperti bicara pada belalang yang paling besar itu. Entah apa yang dibicarakan. Tiba-tiba, belalang-belalang itu pergi dengan sendirinya. Belalang-belalang itu pergi.
Dan raja pun bergembira. Raja menepati janji. Akhirnya, Pak Sutoyo diangkat jadi tumenggung di sebuah daerah dengan sebutan Tumenggung Belalang. Pemirsa, cukup sekian dari kami. Dan terima kasih atas perhatiannya.